Kita sering sekali mengharapkan sesuatu hal yang gak mungkin sebenarnya. Kita mau berbahagia tapi jalan kita gak membaca firman Tuhan, itu sesuatu hal yang gak mungkin. Kita bilang misalnya, Tuhan kenapa Tuhan gak lindungi aku? Misalnya kita jatuh naik sepeda, Tuhan kenapa Tuhan gak lindungi aku? Kita yang gak hati-hati. Udah gitu, Tuhan kenapa hidupku susah? Makan pun susah kali kurasa. Pelitnya kita bukan main. Ya gak hidup dengan sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Kalau Tuhan bilang tabur sedikit, dapat sedikit. Gak pernah nabur, ya susah makan. Itu sudah hukum Bapak Ibu. Jadi itu sebabnya firman Tuhan bilang, aku udah kasih firman, teliti. Nah hari ini saya singgung lagi tentang rokok. Kira-kira merokok itu sehat gak? Saya udah tahu jawabannya, pasti saudara jawab gak sehat. Karena di bungkus rokok itu pun udah adanya tertulis, merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, hipotensi, dan gangguan kehamilan dan janin. Udah tahu kita semua merokok itu gak baik. Saya juga tahu merokok itu gak baik. Tapi berapa banyak kita masih merokok. Saya nggak bilang, Bapak Ibu harus berhenti merokok kalau jadi jemaat di sini. Enggak. Saya tahu untuk memberhentikan itu juga susah. Tapi saya rindu, sebagai hamba Tuhan saya punya kerinduan. Buat semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu yang masih merokok. Punyalah satu visi, nanti tahun segini aku pasti berhenti merokok. Harus punya seperti itu. Kalau memang mau hidup sehat. Sekarang peringatan rokok itu lebih keras lagi. Merokok membunuhmu. Udah gak bilang lagi menyebabkan kanker. Merokok membunuhmu. Kalau di luar negeri itu rokok-rokok bungkusnya pun ini gambar-gambar orang kena kanker lah, kena paru-parunya bocor. Jadi orang beli rokok itu gambar-gambarnya udah seram gitu. Ini juga kalau dulu dari dulu di luar negeri itu udah jelas seperti ini. Smoke can kill you. Rokok itu akan membunuhmu. Sekarang di Indonesia mulai ikut-ikutan ya. Rokok dapat membunuh. Merokok itu tidak baik, tapi kita harus punya visi. Ya, aku mau kurang-kurangi merokok. Aku mau hidup sehat. Karena aku mau menjadi pelaku firman Tuhan. Ada kesaksian satu pendeta, dia bilang gini, ada jemaatnya kuat kali merokok. Tapi waktu itu istrinya datangin pendeta, Pak, suami saya udah gini, mau gak Bapak datang ke rumah sakit berdoa? Pendetanya berdoa kepada Bapak ini. Dalam nama Yesus, segala penyakit-penyakit kami cabut, kami tolak dalam nama Yesus. Amin. Lalu sebelum pulang, pendetanya ini mulai ingat tentang wanita yang pelacur di Alkitab. Kan Yesus bilang, pergilah dan jangan berbuat lagi. Lalu pendeta itu juga bilang, Pak, nanti kalau sembuh, jangan merokok lagi. Sudah Pak? Iya Pak Pendeta. Biasa kan kalau orang sakit apa-apa dibilang, iya Pak Pendeta, iya Pak Pendeta, iya Pak Pendeta. Sudah sembuh, dia memang gak merokok lagi. Tapi lama-kelamaan dia gak tahan, dia merokok lagi. Sampai akhirnya waktu kebaktian pendetanya tanya istrinya, Bu, gimana bapak kita udah sehat? Apakah dia gak merokok lagi? Saudara tahu istrinya jawab apa? Dia bilang, di gereja gak merokok lagi Pak. Itu pendeta udah mulai mikir, di gereja gak merokok lagi. Yaelah kalau sempat pun di gereja merokok, dipikirin pendeta ini. Akhirnya karena dia curiga, dia tanya lagi suaminya, Pak gimana udah sehat? Udah Pak Pendeta. Masih merokok? Sekarang enggak Pak Pendeta kata. Artinya sekarang dia memang enggak merokok, tapi di rumah dia masih merokok. Merokok. Sakit lagi, masuk lagi rumah sakit. Kalau saudara jadi pendeta, diundang istrinya lagi datang doakan ini bapak. Saudara mau datang enggak? Mau lah ya. Bapak ini juga datang. Dia berdoa lagi buat bapak ini. Doanya itu lebih kencang dari doa yang pertama. Dia bilang, Tuhan sembuhkan bapak ini Tuhan. Dalam nama Yesus sembuhkan bapak ini. Waktu pendeta itu pulang, apa yang terjadi? Bapak itu inna ilahi wa innal ilahi mati.
Kalau kejadian seperti ini, kita mungkin akan selalu bertanya, kenapa Tuhan itu nggak tolong? Kenapa waktu kejadian pertama Tuhan tolong? Kenapa waktu kejadian kedua Tuhan nggak tolong? Tuhan ini nggak adil. Nah, itu sering sekali menjadi pertanyaan. Saya sering sekali ditanya seperti itu. Kenapa bapakku seperti ini? Kenapa seperti ini? Nah, Tuhan itu suka melakukan mujizat. Tapi ingat firman Tuhan. Tuhan itu nggak bisa melanggar firman-Nya sendiri. Tuhan udah kasih firman Tuhan. Tuhan sudah kasih hukum-hukum untuk kita pelajari. Tapi sering sekali kita bilang, kenapa? 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 Kenapa?